Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang mengikuti kajian tafsir Al-Quran yang kami hormati, kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a khaban min kitabillah wa lahu bihi hasanatun wal hasanatu asram saliyah. Faqala aidan man kharaja min baitihi la yuridu illa yata'allama khairan aw 'allamahu wa lahu ajrul haji tamamal hajj. Hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Umamah. Yang perlu kita pahami bahwa Nabi bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari rumah, kita semua kan sudah keluar dari rumah dengan tujuan tiada untuk mendapatkan atau belajar tentang ilmu atau mengajarkannya. Sing belajar tok, sing yang mengajar tidak dapat apa-apa. Jadi ini Nabi sabdanya atau mengajarkannya, maka dia mendapat pahala haji sempurna. Jadi kita ini sedang meraih pahala haji kalau diniati untuk meraih kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak hanya itu, Nabi pun dalam rangka memotivasi umatnya, beliau menghentikan bahwa siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah dalam membaca Al-Quran. Di saat yang lain mengatakan, siapa membaca Quran, satu huruf satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan 10. Berarti kalau kita baca satu huruf mendapat 10 kebaikan. Untuk itulah kami menggunakan metode cara dengan mengikuti atau moco bareng-bareng biar kita mendapatkan pahala satu huruf 10 kebaikan. Ini maksud kami bukan menganggap dengan raiso, tapi dengan sudah bisa, tapi kami ajak bersama-sama agar bisa mendapatkan atau memperoleh pahala setiap huruf satu kebaikan, 10 kebaikan. Nanti bisa dihitung yang kita baca malam hari ini berapa huruf, maka monggo minta dihitung, besok Senin yang akan datang disetorkan dengan kertas hurufnya sekian kali 10. Tapi umpama tidak sempat ya apa-apa. Ini dalam upaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang diberikan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW agar umatnya tidak salah jalan. Karena Al-Quran itu di samping sebagai petunjuk juga sebagai cahaya, an-nur, tapi juga sebagai pengingat, peringatan, sehingga orang baca Quran juga sama dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, surat Al-Hijr ayat 9. Di samping yang lain dalam surat Al-Qamar Allah ngendika, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Mulai dengan minimal mengingat artinya. Tidak bisa mengingat bacanya, mengingat artinya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Dan kenapa masih ada yang tidak ingat terhadap Al-Quran? Ini memang kadang-kadang aneh, sehingga kita diajak bersama-sama mencari kebaikan, ternyata amat sangat berat. Karena apa? Seperti saya sampaikan subuh tadi, kita tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Jadi
Allah mengatakan janji Allah itu pasti, tapi janganlah kalian terpesona, terpedaya, tersibukkan oleh urusan-urusan duniawi, urusan dunia. Coba urusan dunia royoan, nanti direwangi jalan yang tidak benar dilewati. Betapa banyaknya menurut informasi dari Pak Ihsan yang dikorupsi pejabat Jawa itu apa 1000 triliun. Perang kira-kira Pak Rijal, kira-kira 1000 triliun itu berapa truk tronton ramuan 1000 triliun. Ya, tergandeng. Ngono wae sing aneh itu kok tidak punya rasa malu. Bahkan ngajak rombongan, anaknya dijak sisan. Itu luar biasa lah. Biasanya wong berbuat jelek itu ada apa? Sing elek ben bapake, tapi anaknya dadi wong apik. Tapi ini aneh, di Indonesia itu aneh. Pak ane wis elek, anaknya dijak elek. Itu luar biasa. Nah, wong biyen diarani tidak punya kemaluan. Wong biyen rasa malu apa kemaluan? Rasa malu. Jadi kali ini namanya koreksi pada diri kita sendiri, bukan menjelekkan orang lain. Ini supaya kita semua ngaji itu agar iman kita bertambah kuat sehingga tidak nolak-nolak ke kemana-mana, karena kehidupan dunia itu hanya menipu saja. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan carilah harta, carilah duniamu dengan cara mengorbankan hartamu, tapi jangan lupa duniamu. Dari itu kami mohon dengan hormat anak-anak yang ada di masjid juga mengikuti supaya tidak rugi dunia, rugi akhirat. Wong ana nak corong biyen ana bancaan sego didoroyan kok malah sing cedak orang mengambil sama sekali. Ini namanya rugi. Untuk itu sekali lagi yang penggawa masjid, pemarbot apa-apa, marilah kita ikuti kajian yang di mana saja, kajian apa saja kita ikuti. Baiklah, kita sampai pada ayat keberapa? Masih ingat? 76. Sekarang 77. Sebelumnya mari baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afara'aita membanyak ai, bukan ai. Ghairil, jangan dibaca ghairil maghdubi alaihim, tidak dibaca alaih. Ini meningkatkan kualitas bacaan kita. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malahu wa walada. Monggo. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala
alfanya apakah, lah ini cara mengartikan apakah itu hamzah alif a itu apakah, maka apakah kamu sudah melihat alladzi kafara, sikap tingkah laku ucapannya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat kami. Muhammad, sudahkah kamu melihat, tahukah kamu orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Maksudnya tanda-tanda keberadaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami dalam bentuk nakliyah Quran atau bentuk kauniyah fenomena alam. Di semua itu tanda kekuasaan Allah, tanda keberadaan Allah. Adanya hujan, rano mendung, susu hujan, itu juga kekuasaan Allah. Karena apa? Yang mendung itu di Jawa Barat ditarik angin ke Jogja, tibanya jatuhnya di Jogja. Inilah namanya kekuasaan Allah. Jadi semua ilmu yang ada di masyarakat atau di dunia ini semuanya ternyata dipelajari bersumber dari Al-Quran. Kalau mereka mau, sehingga ada seorang ahli tentang tulang, tentang bahwa tulang manusia itu ada 360 tulang, ternyata di Al-Quran sudah ada, di hadis sudah ada. Berarti 1.500 tahun yang lalu sudah diinformasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita saja yang terlambat mulai jadi pinter, sebabnya ada usaha agar wong Indonesia ora pinter. Menteri siapa? Kesehatan itu mencapai bangsa Indonesia bangsa yang bodoh, goblok, karena gajinya di bawah sekian juta. Wong sing gede-gede ngarang-ngarang bangsa yang goblok kaya luar biasa toh. Naudzubillah tenan iki. Berarti mereka digaji oleh rakyat tapi rakyatnya dijelek-jelekkan. Itulah kondisi real. Maka sekali lagi seandainya dengan jadi wong gede, ojo nganti ngelek-ngelek wong cilik. Justru wong cilik diangkat derajat tinggikan agar mereka nalika bayar pajak, nalika ngetoke infak ikhlas karena merasa mendapat reward dari orang-orang besar. Waqala, dan mereka berkata, ini rata-rata orang kafir, ingat hati-hati, la utayanna, sungguh aku akan diberi, dianugerahi, diberi rezeki, malan harta, wawaladan dan anak. Buktine wong sing melu nabi, pekon nabi orang-orang yang barat-barat, anaknya nanti nabi wae dinaike abtar. Nabi dikatakan tidak musnah anak sukunya. Sehingga mereka melihat kita-kita yang hartanya terbatas, terutama cuan-cuan atau orang yang biasa hartanya banyak, itu orang kafir khususnya, itu kalau melihat kita yang dianggap rezeki jatuh pas-pasan, rata-rata kan seperti Pak Edi kan pas-pasan, Pak Effendi juga pas-pasan. Jadi kalau punya keinginan pas terus, kepengen duit motor pas duit, kepengen ini pas terus. Jadi namanya hidupnya pas-pasan. Kepengen duit bojo delalah ana sing gelem dipek, itu namanya pas. Hidupnya selalu pas. Itulah hidup yang pas-pasan. Lebih baik itu tidak usah tidak usah kita ngunduh-mono atau gersah atau menyesal. Tidak apa-apa, hidup yang pas-pasan itu lebih bagus daripada hidup yang tidak pas. Itu karakter manusia yang kafir itu selalu mengandalkan, membanggakan anak-anaknya. Anakku kuliah di Amerika, mulai jadi menteri, dihilangkan tradisi-tradisi Indonesia hilang seperti yang dilakukan oleh kemarin siapa itu Menteri Dikbud, hilangi pelajar-pelajar yang berbau agama. Nah ini kan luar biasa karena belajarnya di luar negeri,
di Amerika sejak SD sampai SMA di luar negeri tidak tahu karakter tradisi bangsa Indonesia sehingga tidak kenal Pancasila, sehingga pendidikan Pancasila dihilangkan. Ini karakter orang kafir seperti itu. Nah, orang yang belajar pada orang kafir juga gitu. Yang aneh lagi, dosen-dosen IAIN yang punya basis agama yang bagus, yang baik, disuruh tugas belajar mendapatkan titel doktor dari Amerika. Dosennya agamanya apa Pak? Dosennya agamanya apa? Mereka ngajarkan agama Islam juga, pasti mereka menyusupkan pahamnya kepada wagum-wagum. Wong Kristen kok apal tafsir, wong Kristen kok apal Quran. Saking kagumnya terus mereka menanamkan bahwa semua agama itu sama. Terus pulang ngajar di ngajarkan semua agama sama, sudah meninggalkan inna dina inda wahil Islam. Padahal menurut Allah agamanya Islam. Sejak Adam sampai Nuh sampai Nabi Muhammad itu yang ditanamkan, yang diajarkan oleh para nabi yaitu Islam. Ini harus dipahami kita semua supaya tidak salah paham. Tekan di mau. Malawalada At-tola'al ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Monggo. At-tola'al ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Ulangi. At-tola'al ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Ini Allah memberi informasi kepada Nabi. At-tola'a asale at-tola'a, hamzah dihilang siji karena repot membacanya. At-tola'a apakah ia menyaksikan masalah gaib, masalah yang tidak tampak, masalah yang gaib di luar kemampuan. Kok iso ngarani bahwa mereka akan diberi harta dan anak yang luar biasa, padahal harta dan anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka biasanya sudah membuat perhitungan bahwa nanti hartanya sekian, anaknya sekian, maka anaknya akeh-akehan. Itu zaman dulu. Nah, sekarang sudah dibatasi. Amit tafaza inda rahman, atau apakah ia telah mengadakan ahdan perjanjian inda rahman terhadap Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kok wani-wani ini bicara bahwa mereka akan diberi harta yang banyak dan anak yang pandai-pandai, pintar-pintar banyak. Apakah dia tahu tentang yang gaib? Ini pun pelajaran bagi kita, tidak boleh menjadi orang peramal masa depan, kecuali pegawai BMG. Paham Pak? Pegawai BMG boleh memberi informasi berdasarkan itu apa? Mesin itu hanya alat saja Pak, seperti forensik itu hanya alat ya. Seperti jantung kita tidak hanya alat, mereka hanya mengikuti alat saja. Itu sekali lagi diingatkan oleh Allah, apakah mereka tahu tentang yang gaib kok wani ngarani. Maka orang Islam tidak boleh besok harus diberi insya Allah. Besok ketemu dia di bandara ya, nggih disertai insya Allah. Karena boleh jadi pas pada waktunya kita ada halangan. Inilah etika orang Islam selalu disertai. Tapi jangan sampai insya Allah digunakan alat untuk tidak datang, tidak menepati janji. Ini sering terjadi. Insya Allah digunakan untuk tidak datang. Insya Allah ya, aku kan insya Allah. Nah ini kadang-kadang. Nah ini perlu dipahami para bapak bahwa di Indonesia insya Allah itu positif.
Tapi kalau di Arab insya Allah tidak positif. Yang positif ala masyiatillah, ala masyiatillah, bila Allah menghendaki. Tapi nak insya Allah itu dianggap mengambang. Inilah bedanya tradisi itu mempengaruhi seperti itu. Di orang Arab nak muni insya Allah dianggap belum tentu. Tapi nak wis muni ala masyiatillah berarti akan dikerjakan. Ini sekedar tahu saja supaya kita tidak kaget. Nah janjian karo wong Arab kok nganggo insya Allah boleh jadi tidak jadi. Tapi ala masyiatillah itu positif mesti jadi. Atau mereka sudah pernah berjanji dengan Allah. Janji dengan Allah itu apa? Janji dengan Allah itu yaitu syahadat, mengatakan syahadat. Apa kita sudah padahal menurut Allah kan tidak boleh kita mengatakan pasti. Maka kita untuk berjanji dengan Allah yaitu kita janji dengan Allah dengan membaca syahadat. Maka dikatakan kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Seandainya dengan nafasnya pendek boleh dibaca kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adzabi madda. Monggo kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ulangi sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adzabi madda. Kalla, jangan demikian, tidak demikian. Sanaktubu ma yaqul, kami Allah pasti akan mencatat apa yang mereka ucapkan, yang ia ucapkan. Apa yang diucapkan kita semua termasuk orang kafir tadi pasti dicatat, ditulis bahwa orang itu berani-beraninya mengatakan apa yang belum terjadi. Wa namuddu lahu minal adzabi, dan kami Allah akan memanjangkan gara-gara ngomongannya, gara-gara bicaranya melampaui batas, maka Allah akan memanjangkan siksanya. Hati-hati, di orang-orang kafir akan dipanjangkan siksanya gara-gara bicaranya terlalu berani melampaui batas dari kekuasaan atau apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diinformasikan lagi wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Monggo wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Ulangi wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Wa narisuhu, dan kami akan mewarisi ma yaqul, apa yang diucapkan. Jadi dia mengatakan punya anak banyak, harta banyak, nanti tinggal mati yang menerima Allah. Jadi yang mewarisnya adalah Allah. Jadi, apapun yang diucapkan, dimiliki oleh kita umat manusia itu pada waktu kita tinggalkan, yang mewarisi, yang menerima warisan adalah dalam bukan berarti warisan berarti kita memiliki, tapi memanfaatkan, lebih mewarisi dalam artian kalau ditinggalkan mereka yang punya anak dan punya harta itu yang mengetahui, yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka akan menjadi sesat, boleh jadi mereka akan mendapat petunjuk. Maka kita serahkan saja, seandainya kita punya harta, punya anak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta menyerahkannya dalam bentuk apa, Pak?
dalam bentuk infak, sedekah, zakat. Kalau anak yang diwariskan apa? Agar anak itu punya ilmu, namanya waladin sholihin. Maka kita orang-orang tua punya tanggung jawab, kewajiban agar tidak senang hanya punya anak, tapi bagaimana membuat anak itu masa depannya menjadi apa? Cerah, benar-benar baik, yaitu anak yang soleh. Tidak hanya masa depan di dunia, tapi masa depan di akhirat. Ini harus, jadi masa depan tidak hanya di dunia. Gimana mendidik anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh? Karena investasi 3 itu yang akan membawa kita nanti apa itu mendapatkan apa itu investasi terus. Nah, cara Pak Zakir royalti. Royalti tahu Pak? Pak Fendi royalti tahu? Royalti. Jenengan ngarang buku, ngarang apa, terus dicetak oleh percetakan jenengan selalu mendapat selama bukunya lalu namanya royalti. Nah, sebetulnya itu sudah diajarkan oleh Nabi. Apa namanya? Idza matal insanu in qata'a amalu illa min salas. Redaksi aslinya insan, tapi kadang dirubah ibnu adama. Idza mata ibnu adama sami mawon. Artinya sama mawon. Kalau manusia itu redaksi aslinya dalam Muslim itu idza matal insanu in qata'a amalu illa min salas. Terjemahan rata-rata memakai kata idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa sami mawon, artinya sama. Sodaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u fih au waladin sholihin yad'ula. Ini memberikan pelajaran pada kita agar kita itu selalu punya investasi, menginvestasikan diri. Kalau kebetulan punya harta, usahakan investasi dalam bentuk mungkin kipas angin, dalam bentuk lampu, dalam bentuk karpet dan sebagainya, atau yang lain. Atau punya ilmu. Nah, punya ilmu apa saja, semua asal bermanfaat. Ilmu teknologi, ilmu apa itu, membangun namanya apa, arsitek, asal itu sesuai dengan teori dan bermanfaat, itu namanya ilmu yang manfaat. Tapi kalau ilmu itu digunakan seperti nyuwun sewu, ada bahasa ijazah itu tidak penting, yang penting skill. Itu namanya sudah membuat manusia itu ingin tidak berilmu. Yang penting skill, bukan skill, bukan skill. Nah, ini membuat rakyat itu menjadi nangono rasa sinau, rasa duwe ijazah. Yang penting skill. Ini namanya ketok api, tapi bisa membuat orang itu malas belajar. Anak-anak malas untuk belajar atau menarai ijazah, padahal ijazah itu penting. Karena ijazah menjadi syarat untuk diterima menjadi pegawai apa saja pakai ijazah. Lah kok diberi informasi ijazah itu tidak penting. Jadi sekolah rasa menunggu ijazah. Yang penting sikil. Asal duwe sikil so pelaku. Nah, selanjutnya kita pahami, jadi orang-orang seperti itu perlu dimengerti. Wayatina farda, dan besok ia yang menggadang-gadang punya anak banyak, punya harta banyak, nanti kalau menghadap Allah mesti dewean farda, dan dia akan datang menghadap kami dalam kondisi sendirian. Apa no? Terus kayak wong Hindu dari nak bojone mati malu mendem. Nah, itu tidak boleh kita malu dikremasi, orang malu dikremasi tidak boleh, atau ngaben tidak boleh, orang Islam tidak boleh seperti itu. Seperti sehingga sekali lagi kita semua nanti menghadap Allah akan sendirian, tidak diantar oleh anak kita, oleh istri kita, ibu kita,
Kartini atau ibu yang lain, tidak ada yang ngantar, sendirian. Tapi setelah amalnya diperiksa, nanti akan dipertemukan dengan anak cucu. Nak podo-podo imane, itu surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattabarum dzurriyyatuhum biilmanin ahak nabihim dzurriyyatahum wa malatum min amalin sai kullu mar'in bima tabarrahin ayat 21. Bahwa orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya dengan iman, kami pertemukan mereka di surga kelak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipertemukan dengan anak cucu kita dan buyut-buyut kita yang seiman. Inilah harapan kita, sehingga memang datanya sendiri, fatnya sendiri, mempertemukan jalan amal sendiri. Ada dalam surat Al-Baqarah kan ada wa idza ja'ati shakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Ingatlah ketika hari kiamat besok, orang itu sudah tidak peduli siapa-siapa, lari semua, dari bapaknya, dari ibunya, itu sudah tidak urusan. Ibunya tidak diurusi, kemudian istrinya, anaknya tidak urusan, sudah mencari siapa? Pak Selamat Rana ya. Tidak hanya mencari keselamatan diri sendiri, mereka membawa amalnya masing-masing. Dalam surat An-Syiqaq, orang yang diberi amal dengan tangan kanan akan merasa gembira ria dan ketemu dengan keluarganya. Orang yang menerima buku dari belakang, maka dia akan menyesal, wah ini ngalamat celaka, karena semuanya amalnya masing-masing. Nah, disinilah sekali lagi kita memperbarui iman kita agar kita yakin, percaya bahwa Al-Quran itu informasi yang harus ditelan atau diterima dengan sepenuhnya, karena Al-Quran itu al-haq, kebenaran mutlak. Kita lanjutkan. Nah, manusia dalam hidupnya itu kalau menghadapi kesulitan selalu mencari solusi yang tidak benar, mencari-cari, golek perantara, kayak seperti dalam hidup itu mencari pengacara. Karena pengacara itu pintar ngomong gitu. Nah, kita menghadapi Allah tidak boleh seperti itu. Maka kadang-kadang cari wasilah. Nah, wasilah yang salah itu seperti itu. Wasilah yaitu orang-orang yang telah mati, yang dianggap itu orang suci. Maka dikatakan, diinformasikan oleh Allah, wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izza. Diteruskan, diislamkan, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Monggo. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Ulangi. Min dunillahi aliyatan liyakunu lahum izza. Wattakhadhu, dan mereka umat manusia, khususnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu selalu mencari-cari Tuhan selain Allah, menjadikan Tuhan selain Allah sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan. Dan mereka beranggapan yakunu lahum izza, agar mereka menjadi orang yang terlindungi, ben besok selamat neng akhirat, mencari ziarah neng kubure Sunan Sahri, Pak Sahri dari Sunan, atau Sunan Arba, siapa Pak Effendi, Sunan Sakir, bahwa dianggap orang soleh. Terus di sana juga di depannya itu yang bicara orang-orang kiai ini loh, ya Sunan siapa? Sunan Giri, aku datang ke sini untuk mencari perantara kepadamu, maka penuhilah kebutuhanku.
kan ketok banget. Ngono diarani sirik kalau gelem. Diarani wasilah, hati-hati karena saya ngalami sejak muda tentang wasilah itu sudah balung sungsung, jadi tahu persis. Jadi orang mau kandane, jadi orang kok kritik uang, saya kritik diri sendiri. Datang ke kuburan, datang ke atau membaca manakib, kemudian mengatakan, ya Sayyidi, ya Sayyid Abdul Qadir Jailani, Agisni syari'am biyatillah. Katakan api. Tuanku, saya Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku, cepat karena Allah. Ini mana karena Allah? Kata-kata Allah itu dinggo apa sandaran bahwa itu tidak syirik. Padahal minta kepada selain Allah itu syirik. Semua permintaan kepada selain Allah syirik. Walaupun Nabi, contohnya Nabi, ya Nabi Allah isfa' lana, wahai Nabi Allah sapa ajalah aku, tolonglah aku, itu juga syirik. Karena kita minta kepada orang yang sudah mati. Ini harus hati-hati ya, waspada. Kalau tidak hati-hati bisa kita, karena syirik itu bisa menghancurkan, menghilangkan amalan-amalan baik. Dalam surat Az-Zumar dikatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina qablika la in asrakta la yahbaton amaluka wa takunanna minal khasirin. Muhammad, sudah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu bahwa kalau sampai kamu syirik, semua amal baikmu hilang. Sabedino jamaah hilang gara-gara minta kepada orang yang telah mati. Hati-hati ini. Kita sepele tapi jadi gawe hilang kabeh. Maka marilah kita hanya minta, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa saja. Sampai diajari sholat malam. Nah, malam bangun sholat malam, terima jumlahnya sithik pira 11 rakaat. Coba nak dengan sholat malam sendiri 23 rakaat kira-kira kuat. Maka Nabi mengajarkan lewat Aisyah, Nabi ku ora tahu sholat malam baik Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11. Ini harus dipegang betul-betul, jangan ragu. Ada itu kan mewahi Umar bin Khattab, bukan gitu. Kita yang kita pegangnya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantaplah dalam mengamalkan sholat malam 11 rakaat. Nah, bisa ketika di luar Ramadan bisa kita kerjakan sendiri. Coba bayangkan. Nah, 23 kita sholat sendiri di rumah, kita kira mampu enggak? Rata-rata mesti tidak mampu. Maka cukup 8 dan suratnya pendek-pendek, dengan mulai dari idza zulzilah terus sampai sampai akhirnya ketemu pada 11 rakaat atau 8 rakaat ditambah 3. Ini yang harus dibangun. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Ulangi. Kala tidak demikian, jangan demikian. Ojo kok lakoni ngono kuwi. Jangan sampai kamu mencari apa tadi perantara kepada yang perantara kita namanya amal soleh. Sholat jamaah itu wasilah, puasa wasilah, zakat wasilah. Jadi yang tawasul itu di sini letaknya. Di amal soleh dengan sedekah, dengan puasa itu semua sebagai amal soleh. Ayamul bid, Senin Kemis, syukur iso puasa Daud, sehari puasa sehari muka sehari puasa terus. Nah wes puasa Daud tidak perlu Senin Kemis, tidak perlu Ayamul bid, cukup puasa Daud itu nak kuat nglakoni.
sehari puasa terus sampai seumur hidup. Kenapa kok dikatakan Nabi Dawud? Kalau sepuasa Dawud itu ngelakoni kayak mana? Sebabnya apa? Ini ngerti rahasia nih. Kok Nabi Dawud poso sedina poso sana? Sebabnya apa? Sebabnya Nabi Dawud itu dikaruniai punya nafsu tinggi. Bojone 100. Coba. Nak nafsunya ora gede ora kuat to? Ya jalo, Pak. Pak di bojo 100 kira-kira. Kuat ora? Bojone jane mung 99. Tapi ketika weruh prajurite bojone ayu ditugasi kon perang. Punya maksud engko nak perang mati bisa di iki rahasia ya ampun ngomong kene itu. Ternyata diwelake karo Gusti Allah ana wong duwe wedhus sing duwe 99 sing siji wedhuse siji dititipke diakoni karo sing duwe wedhus 99 nah iku di waduhno sadar ya nah ngono Gusti Allah ku ngelekke aku kula ana firasat dengan tangkap bahwa itu kita diingatkan oleh Allah SWT. Akhirnya sadar rasido, akhirnya tetap 90 songo. Wah, ngukur awake dhewe-dhewe lah, rasa ngukur awake. Mereka yang kamu sembah tadi, kamu mintai jadikan Tuhan selain Allah itu, terhadap ibadah mereka akan ditolak, tidak diakui di akhirat nanti. Kalau kita minta tolong kepada orang-orang yang soleh yang mati itu di akhirat nanti mereka tidak merasa menyuruh kita minta tolong. Ini harus dipahami. Jadi jangan sampai datang ke mati itu makame raja-raja namanya apa? Imogiri minta tolong karena dianggap raja itu orang wakil Tuhan. Akhirnya minta tolong ke sana tidak akan nanti di akhirat nanti kita akan ditolak atau dibantah karo sing dimintai. Aku biyen ora tau pesen ora tau wasiat kon njaluk tulung aku. Maka sekali lagi ayat ini memberikan pelajaran kita sekali lagi dengan ucapan iya karena butuh iya karena nasta'in jangan sampai kita dalam berdoa itu minta tolong wasilah kepada orang yang telah mati. Wasilahlah perantara dengan amal soleh. Sekali lagi amal soleh puasa sunat kemis atau sholat malam atau sholat sunat yang lain ini yang harus dipahami dalam mengamalkan Al-Quran secara murni dan konsekuen. Semoga ini semua akan memberikan pelajaran keyakinan kita agar kita tidak coba-coba minta tolong kepada orang yang mati. Sekalipun kita ziarah itu agar kita bisa belajar dari orang yang mati itu siapa mungkin ziarah ke makam siapa? Bung Karno punya jasa. Tapi nak ditelisik jasanya wong itu mesti ada apa-apa? Ada kekurangannya. Bung Karno jasanya baik tapi bojone nah ini kan tapi nak Nabi tidak ada cacatnya maka yang kita ikuti hanya siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.